Di dalam lingkungan Romawi, jumlah para budak sangat banyak dan hampir sama dengan populasi orang bebas. Kehidupan para budak sangat bervariasi berdasarkan tugas apa yang dilakukan atas perintah majikan mereka. Budak bisa jadi gladiator, pekerja tambang, pelacur, manajer, atau pengrajin tembikar. Sehingga hampir setiap pekerjaan Romawi dilakukan oleh mereka. Tetapi kehidupan mereka jauh dari kata nyaman untuk diharapkan, dan tidak ada jaminan bahwa seorang budak bisa memiliki kehidupan yang layak. Dalam kehidupan budak, mereka biasanya akan tinggal di dapur, lorong, atau loteng, dan tidur di atas tumpukan jerami dengan selimut seadanya. Terkadang, budak perempuan yang dinilai cantik harus tunduk pada hasrat seksual tuannya, dan membuatnya dalam posisi yang sulit jika para nyonya curiga yang kapanpun bisa memberi ancaman. Kondisi budak perempuan ditulis oleh Juvenal, seorang penyair satir di masa Romawi. Ia bercerita, seorang budak perempuan bernama Peskas kerap dipukul majikannya karena dikira melayani kebutuhan seksual suaminya. Budak dalam tatanan Romawi tidak memiliki hak yang didasari hukum, termasuk tidak berhak untuk menikah. Sekalipun mereka dapat membangun keluarga, tuannya akan memisahkan pasangan itu atau menjualnya jika mau. Sementara, anak-anak yang lahir dari pernikahan budak menjadi hak milik majikan yang dapat dijual atau dipisahkan dari keluarganya. Dalam dunia pekerjaan, posisi tinggi yang dilakukan budak adalah menjadi manajer, jurusita, penagih hutang, kapten kapal dagang, dan sejenisnya. Pekerjaan ini membuat mereka punya kehidupan yang lebih mandiri. Penggunaan budak pada pekerjaan ini sengaja dilakukan oleh orang Romawi, karena majikan bisa menghukum mereka dengan keras jika melakukan kesalahan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh mereka jika menggunakan pekerja dari warga negara yang bebas. Pekerjaan budak perempuan yang paling umum adalah prostitusi. Jenis pekerjaan ini di dalam kehidupan mereka adalah mimpi buruk. Sebab mereka akan dipekerjakan sebelum pubertas dan menjadi sasaran segala macam pelecehan verbal dan fisik. Kehidupan seorang budak Romawi yang paling buruk adalah jika mereka berakhir di bidang pertanian, pertambangan, atau penggalian. Mereka akan tidur dengan rantai di ergastulum atau penjara dan benar-benar bekerja sampai mati. Filsuf Romawi Plinus Tua punya 4.000 budak pertanian dan bangga bahwa ia tidak mengikat para budaknya. Kehidupan seperti itulah yang menyebabkan pemberontakan yang mayoritas dilakukan oleh budak pertanian. Salah satu pemberontakan yang paling besar dan terkenal dilakukan oleh Spartacus di tahun 73 hingga 71 sebelum Masehi. Ia memiliki pasukan pemberontak sekitar 70.000 hingga 120.000 budak pertambangan yang memiliki kondisi hidup dan pekerjaan yang buruk, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberontak. Sementara ada pula budak yang menjadi milik negara. Mereka biasanya melakukan tugas-tugas umum seperti memperbaiki jalan, memelihara saluran air, dan bongkar muat kargo di pelabuhan. Sebagian besar budak ini juga tidur dengan dirantai. Para budak di Romawi bisa mendapatkan hukuman, bahkan dibunuh oleh majikan tanpa pengadilan. Orang Romawi bahkan punya tim penyalipan yang memiliki semua peralatan seperti papan, tali, rantai, paku, dan kebutuhan lainnya. Orang Romawi juga memiliki tim cambuk yang bertugas untuk menelanjangi budak, mencambuk sampai berdarah, dan kemudian memakunya di kayu salib. Mereka juga akan mematahkan kaki budak sehingga ia merasakan sakit yang akut sepanjang waktu ketika mencoba untuk berdiri. Kehidupan budak lewat hukuman seperti itu bisa berakhir setelah paling lama 48 jam. Jasad mereka ditinggalkan untuk burung nasar dan anjing untuk sementara waktu, dan dipertontonkan sebagai peringatan untuk budak lainnya. Kehidupan seorang budak dapat beragam dalam hal kesengsaraan dan berakhir dengan sangat menyakitkan.